Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah saudara gemar melakukan kehendak Tuhan dalam hidup saudara? Saudara, ketika kita gemar melakukan kehendak Tuhan, saudara kita akan mengalami sukacita surgawi. Meskipun hidup tidak selalu mudah, tetapi ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi orang yang takut akan Dia. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, sebagai orang percaya, saya percaya saudara dan saya adalah orang-orang yang rindu melakukan kehendak Allah. Saudara, kalau saudara membaca Alkitab, maka begitu banyak apa yang Allah kehendaki. Saudara, salah satu terkait dengan kehendak Allah adalah terkait dengan pernikahan. Saudara-saudara, Allah menyatakan bagaimana dengan siapa kita harus menikah. Maka Alkitab menyatakan kita harus menikah dengan orang seiman. Saudara, seringkali kita sebagai orang percaya, kita ingin memiliki kebebasan menikah dengan siapa saja. Karena kita lupa tujuan Allah dalam pernikahan kita. Tujuan Allah dalam pernikahan kita adalah supaya kita melahirkan anak-anak yang saleh. Anak-anak yang mengenal Tuhan. Anak-anak yang akan mempengaruhi dunia ini menjadi berkat bagi orang lain. Supaya banyak manusia berdosa mengenal Tuhan. Saudara-saudara, pernikahan orang percaya ada dalam rencana misi Tuhan bagi dunia ini. Karena menikah bukan untuk menyenangkan diri kita. Kita menikah supaya kita boleh lebih lagi melayani Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian pasal yang ke-6, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Dan juga pada waktu itu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenaman. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi. Dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata. Dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sejak semula pernikahan antara laki-laki dan perempuan sangat dipengaruhi oleh tampilan fisik, bukan? Karena di sini dikatakan bahwa anak-anak Allah melihat anak-anak manusia yang perempuan itu cantik-cantik. Fisik. Lalu dikatakan, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Saudara, mereka mencari jodoh siapa saja yang disukai mereka. Saudara-saudara, sejak awal manusia mendapatkan jodoh tanpa mempertimbangkan hal yang rohani. Hanya pertimbangan fisik, yang penting saya suka. Bukankah itu sampai hari ini terjadi? Sehingga orang rela mengorbankan imannya demi siapa yang dia suka. Saudara, anak-anak perempuan di dalam kitab suci ini adalah anak-anak Kain yang tidak hidup di dalam kesalehan. Mereka hidup dalam kejahatan. Sedangkan anak-anak Allah di dalam pasal 6 ini adalah keturunan Set yang hidup di dalam takut akan Tuhan dan kesalehan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Yang pertama, saudara-saudara, betapa penting pengaruh orang tua yang mengasihi Tuhan bagi keturunannya.
Saudara, Kisah pasal 6 adalah perkawinan antara orang yang mengenal Tuhan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudara, bagaimana dengan keturunan mereka? Alkitab berkata, keturunan mereka adalah keturunan yang tidak mengenal Tuhan. Keturunan mereka, keturunan yang berbuat jahat. Sehingga Allah mengambil keputusan untuk membinasakan mereka. Saudara, sejak awal, kita diberitahu oleh Tuhan bahwa sebagai orang-orang percaya, maka kita harus mendapatkan teman hidup kita adalah pasangan yang sepadan. Sepadan bukan hanya bicara fisik, sepadan berbicara rohani kita. Saudara, pasangan suami istri yang di dalam Kristus punya satu misi, supaya keturunan kita adalah keturunan yang mengenal Tuhan. Dan bukan hanya hidup untuk keturunan kita saja, dan keturunan kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Berkat Injil, berkat pelayanan, berkat kasih, sehingga begitu banyak orang berdosa yang binasa. Tapi melalui keturunan orang-orang saleh, banyak orang mengalami anugerah Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sejak awal Alkitab memberitahukan, pernikahan yang sembarangan, pernikahan yang sesuka hati kita, pernikahan yang hanya kepada hal lahiriah, tidak memperbaiki kehidupan manusia, bahkan cenderung merusak kehidupan manusia. Kecuali pernikahan itu adalah pernikahan yang di dalam Tuhan. Dua orang percaya kepada Kristus menikah dan punya misi, yaitu misi Allah bagi dunia ini. Saudara, biarlah kita menghargai pernikahan hidup kita, karena pernikahan itu ada maksud Allah, ada tujuan Allah yang lebih mulia dari sekedar menyenangkan diri kita. Tetapi ada tujuan yang mulia untuk kita kerjakan. Yang kedua, saudara, kejahatan manusia merupakan kebinasaan bagi manusia. Dan itu tidak terelakkan. Saudara, hari ini kita seringkali heran melihat orang-orang begitu berbuat jahat, tapi hidupnya nyaman-nyaman saja. Namun saudara, kita harus percaya kepada kitab suci, bahwa kejahatan manusia memberitahukan bahwa manusia yang jahat itu tidak bisa dielakkan, dia pasti binasa. Saudara, Alkitab berkata, Tuhan berkata, umur manusia tidak lebih dari 120 tahun. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, maksudnya adalah, saudara-saudara, yaitu sejak Allah berkata, maka ada waktu 120 tahun. Dan disitulah Allah menunggang balikan dunia ini dengan air bah. Dan saudara-saudara, orang-orang percaya, yaitu Nuh dan keluarga, merekalah yang diselamatkan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Nuh mempunyai anak-anak pada usia 500 tahun. Dan ketika Allah berbicara, kemungkinan Nuh berusia 480 tahun. Maka ketika Allah berkata usia manusia itu 120 tahun, maka itu dihitung mulai dari Nuh sampai air bah itu datang. Sehingga manusia hidupnya tidak lebih dari 120 tahun dan Tuhan akan membinasakan. Tetapi tidak terhadap Nuh. Nuh, dia membangun bahtera dan dia melanjutkan kehidupannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kejahatan tidak pernah menang kepada kebenaran. Kejahatan satu kali kelak akan menerima upah yang sangat mengerikan dari Tuhan. Oleh karena itu, saudara, jangan belajar dari kejahatan, tapi belajar dari Tuhan. Belajar berbuat baik. Saudara, mungkin dengan berbuat baik engkau mengalami kesulitan, tetapi Tuhan menyediakan berkat bagi orang-orang yang juga memberkati orang lain dalam hidupnya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, yang ketiga, saudara, firman Tuhan mengatakan kasih karunia Tuhan merupakan kehidupan bagi manusia. Saudara, inilah yang dikatakan firman Tuhan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudara, kalau kita membaca silsilah, maka Nuh bukan hasil perkawinan antara anak-anak manusia dengan anak-anak Allah, yaitu anak-anak Kain dengan anak-anak Set. Tapi Nuh adalah memang keturunan dari Set. Dia bukan hasil kawin campur. Dan Nuh hidup mengenal Tuhan.
Dan Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup kita berdasarkan kasih karunia Tuhan. Ketika kita lepas daripada kasih karunia Tuhan, hidup kita hanya kebinasaan. Karena saudara, hidup itu milik Tuhan. Tuhan adalah sang hidup itu. Ketika saudara dan saya terpisah daripada sang hidup, yang ada hanya kebinasaan yang mengerikan. Oleh karena itu, ketika sang hidup itu memberikan kasih karunia kepada kita, maka kita hidup. Saudara-saudara, itulah yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Yesus berkata, akulah kebangkitan hidup. Barang siapa sudah mati sekalipun, dia akan hidup ketika dia percaya kepadaku. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita percaya kepada kasih karunia Tuhan. Jangan kita bersandar kepada pikiran kita sendiri, tapi kita menundukkan diri kepada kebenaran firman Tuhan. Kita menundukkan diri kepada apa yang Tuhan katakan kepada kita. Dan saudara, kita menerima kasih karunia Tuhan, yaitu kehidupan. Kehidupan dalam kelimpahan Tuhan. Maukah saudara? Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biar firman-Mu sekali lagi meneguhkan hati kami supaya kami hidup dalam Tuhan. Karena kejahatan apapun yang manusia kerjakan tidak pernah tidak mendapat upah yang mengerikan daripada Tuhan. Ya Tuhan, bantu kami supaya kami menyadari bahwa kasih karunia Tuhanlah yang memberikan kami kehidupan yang sesungguhnya. Sehingga Tuhan, kami boleh hidup berdasarkan kasih karunia-Mu. Kami berkarya berdasarkan kasih karunia Tuhan. Dan kami menemukan kasih karunia itu ada di dalam Yesus Kristus. Tuhan, tolong kami. Ajar kami bersandar kepada Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.